Astagfirullahaladzim. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Kasus Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh memang telah banyak disorot oleh banyak pihak. Gus Miftah dihujat habis-habisan oleh ribuan netizen karena dinilai mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas sebagai penceramah yang memiliki banyak pengikut. Gus Miftah juga menghadapi desakan dari masyarakat luas untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo. Sekedar informasi, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah resmi menjadi pejabat pertama yang mengundurkan diri setelah 45 hari menjabat dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto atau 100 hari pertama masa pemerintahannya. Gus Miftah resmi dilantik sebagai pejabat di pemerintahan Prabowo pada Selasa 22 Oktober 2024. Gus Miftah mengemban tugas sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, pada Rabu tanggal 4 Desember kemarin, muncul petisi yang ditujukan kepada Presiden untuk mencopot Gus Miftah sebagai utusan khususnya. Petisi tersebut dibuat di change.org dengan judul "Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden". Hingga Jumat siang, petisi tersebut sudah memiliki 279.873 tanda tangan, dengan tujuan akhir 300.000 tanda tangan. Pada hari itu juga, viral video Gus Miftah yang telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo. Pengumuman pengunduran diri ini ia sampaikan pada tanggal 6 Desember 2024 pada hari Jumat di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman. Dalam pesan video yang beredar, Gus Miftah menyatakan bahwa keputusannya mundur bukan karena tekanan atau permintaan dari siapapun. Keputusan itu murni dari dirinya sendiri. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Gus Miftah. Nah, menurut Gus Miftah, sebenarnya kemarin-kemarin istrinya Gus Miftah ini udah ada firasat dia kurang setuju bila seorang Gus Miftah harus berkontribusi di politik gitu. Nah, makanya saat inilah waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari utusan presiden tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari Prabowo itu sendiri? Prabowo menganggap mundurnya Gus Miftah dari jabatan utus khusus presiden ini sebagai tindakan kesatria. Prabowo menilai Miftah tak berniat menghina. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Nah guys, potongan video Gus Miftah ini viral sampai ke Malaysia loh. Dalam sebuah acara, Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim turut mengomentari video viral tersebut. Diketahui, Anwar membahas isu tersebut di hadapan jajaran Kementerian Keuangan Malaysia dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Kamis 5 Desember kemarin. Dia menyebut hal itu menjadi contoh bahwa kesombongan bisa terjadi bahkan di kalangan orang yang paham agama. Dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi di satu contohnya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila
timbul keadaan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun, saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Namun guys, baru-baru ini viral video Sujiwo Tejo yang justru menangis meminta maaf kepada Miftah lewat video yang diunggah di Instagram miliknya pada Jumat 6 Desember 2024. Sujiwo tampak menangis, ia meminta maaf karena telah berburuk sangka dengan Miftah yang ternyata diakui olehnya sebagai seorang wali. Alasan dia menyebut Gus Miftah adalah seorang wali itu karena seorang Gus Miftah menjadi perantara. Allah memberikan banyak rezeki kepada penjual es teh, namun tak ingin mendapat pujian. Sujiwo menyebut Miftah memberangkatkan umroh dan haji dengan cara menghina supaya penjual es teh tersebut tidak berhutang budi. Namun setelah Miftah mundur dari kabinet Prabowo Gibran, Sujiwo mengaku salut dengan keputusan yang diambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku meminta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji, Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Dari peristiwa antara Gus Miftah dan penjual es teh, kita dapat beberapa pelajaran. 1. Pendakwa ditegur oleh Allah agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam berkata. Ini berlaku bukan hanya untuk pendakwa saja ya, namun seluruh manusia, apalagi public figure. Jagalah lidahmu dengan baik, karena lidah ini bisa membawamu kepada keberuntungan atau membawamu kepada kehancuran. Kedua, penjual es teh yang senantiasa memelihara sifat sabar, pada saat kejadian, Pak Sun Haji ini bisa saja marah, namun dia yakin cepat atau lambat akan ada suatu balasan terbaik dari Allah untuknya. Berkat kesabarannya itu, makanya pada saat Gus Miftah berkata demikian, dia hanya memandang dengan senyuman, sambil sedikit merapikan bajunya. Alhasil, dari berkat kesabarannya itu, dia mendapatkan banyak donasi berupa uang ratusan juta, dan puluhan orang yang berniat untuk mengumrohkannya. Masya Allah ya. Ketiga, orang yang merekam dan menyebarkan peristiwa itu di sosial media adalah perantara Allah untuk menegur pendakwa, sekaligus perantara Allah dengan penjual es untuk menaikkan rezeki dan derajatnya. Kalau tak ada orang yang merekam video tersebut, tentu kita dan semua netizen tidak akan pernah tahu peristiwa ini. Intinya, jika Allah sudah berkehendak, maka kun payakun. Hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah produser sekaligus sutradara terbaik. Jadi, jangan pernah membenci keadaan, sebab kita tidak tahu dari asbab apa Allah akan menaikkan derajat hidup kita. Guys, jangan lupa ya, support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.